Pasca rajutan cintanya dengan artis Laudya Chintya Bella putus di tengah jalan, sepak terjang percintaan Chico Jericho kerap menjadi sorotan publik. Dan benar saja, belum terlalu lama sendiri, Chico dikabarkan sedang dekat dengan penyanyi Agnes Monica. Dan kabar kedekatan mereka, seperti dilansir melalui situs berita online, ditandai dengan aksi kencan serta foto bersama yang kemudian beredar luas di jagat internet. Tapi sayangnya, ketika kabar kebahagiaan ini coba ditanyakan langsung oleh tim Insert Pagi, dengan gayanya yang khas, Chico tak mau menjawabnya. Pria 31 tahun ini nampak jauh lebih respek menjawab pertanyaan seputar karir keartisannya ketimbang menjawab pertanyaan seputar kehidupan pribadinya. Maka seperti inilah gaya Chico ketika menolak menjawab rumors kedekatan dengan Agnes Monica. Pas soal ini sedikit tentang di luar dari pasangan sama-sama foto, gue minta klarifikasinya aja. Sorry ya. Bukan kenapa-napa nih. Kalau mau masalah kayak gini ngomong. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. Ya, seperti itulah aksi penolakan Chico ketika ditanya seputar kabar kedekatannya dengan artis yang kini disapa Agnes Mo tersebut. Dan bukan kali ini saja Chico enggan menimpali seputar kehidupan percintaannya. Sebelumnya, Chico juga tak mau memperpanjang kata apabila dirinya selalu dikabarkan dekat dengan sejumlah artis seperti Julia Estelle, Mikha Tambayong, bahkan penyanyi cantik Raisa. Ya apapun yang sebenarnya malas ngebahas soal ini, soalnya apapun yang lagi saya lakuin, saya lagi ada project apa, bilang dekat sama si A, saya lagi dekat project apa, dekat sama B, jadi malas ngomongnya. Dia klarifikasi berapa dong berarti? Ya terserah menurut pandangan orang kayak gimana lah. Kalau emang saya dekat sama seseorang juga pasti akan ngomong. Oke? Tapi kalau di mata Kak Chico aku gimana sih? Ada deh. Seakan tak mau kalah dengan Chico, Agnes pun beberapa kali dikabarkan pernah dekat dengan sejumlah artis pria. Tak kurang dari nama Dirly, Afgan Syareza, Reski Aditya, Daniel Mananta, Deddy Corbuzier, dan Reza Herlambang dikabarkan memang pernah dekat dengan pelantun Matahariku tersebut. Namun sekencang apapun kabar itu berhembus, Agnes yang kerap ditanya seputar kehidupan pribadinya memang selalu irit untuk menjawab pertanyaan itu. Dan yang kerap terlontar dari mulutnya setiap kali ditanya seputar masalah percintaannya, tak lain Agnes selalu menyebut belum mau menikah dan ingin menekuni karir lebih dahulu. Aku masih muda kali gitu, maksudnya nggak pengen kayak karena gue udah di atas 25 terus udah gitu harus married, enggak juga. Karena tujuan hidup aku adalah aku bisa jadi orang yang baik, bisa jadi orang yang membanggakan diri aku, keluarga aku, teman-teman terdekat aku, dan juga gimana caranya aku bisa menginfluence orang banyak di bidang yang sekarang aku lagi tekuni. Yang pasti dia harus dewasa dalam iman. Artinya bukan cuman yang seagama, tapi yang memang imannya pun juga sudah selevel atau bahkan lebih tinggi dari aku gitu. Itu penting banget. Orang yang takut akan Tuhan itu buat aku itu nomor satu. Dan influential dalam arti yang positif. Apakah ntar aku merit atau tidak, itu nggak menentukan apakah manusia jadi baik atau enggak gitu loh. Jadi yang paling penting. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain. Bukan artis tanah air saja yang dikabarkan pernah dekat dan menjalin hubungan dengan Agnes. Beberapa artis asing pun sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan wanita 29 tahun ini. Seperti pada 2012 lalu, Agnes dikabarkan dekat dengan artis asal Korea bernama Siwon yang juga merupakan personel boyband Super Junior. Sama Siwon enggak, cuma temen doang. Kan aku show barengan di Korea waktu itu. Ya itu aku tahu gitu, cuman ya itu ya maksudnya ya kayak temen aja gitu, temen biasa aja, deketnya sih kayak gimana ya, temen aja. Ya enggak, cuman pada saat lagi di Asia Song Festival itu kan ya ada ini ya, masih ada mereka, dan terus gitu kita ngobrol di belakang panggung, setelah gitu mereka bilang mereka suka mereka suka sama performance aku pada saat itu, dan sejak saat itu aja gitu. Dan aku sebenarnya taunya juga aku tuh orangnya kan aku orangnya suka ya, kalau gimana ya, aku tuh fokus aja gitu sama, kalau emang aku di Korea kan emang aku buat manggung, jadi aku nggak ngelakuin networking gitu loh, almost like aku nggak ngelakuin social networking gitu di sana. Jadi
apa ya pada saat lagi aku di sini tiba-tiba ada banyak fans aku yang bilang, Mas lu tuh di follow sama Siwon gitu. Dan terus udah gitu mereka bilang Siwon lo yang itu waktu itu pernah ngini, dan aku waktu itu baru akhirnya follow dia balik gitu. Jadi ya dari situ aja sih, maksudnya ya temenan biasa gimana sih. Selain dikabarkan pernah dekat dengan artis asal negeri gingseng, baru-baru ini Agnes juga dikabarkan sedang menjajaki hubungan serius dengan personal trainernya bernama Devin Wiggins. Bersama pria asal Amerika itu, Agnes bahkan tak sungkan lagi memamerkan sejumlah foto mesranya di media sosial. Terkait kabar kedekatannya dengan Devin, beberapa waktu lalu Agnes yang diwawancarai tim Insert Pagi menjelaskan kalau diam-diam cukup banyak pria bule yang berharap cinta mereka dibalas oleh Agnes. Apa ya, yang pasti sih gini, maksudnya aku memang ada beberapa misalnya yang sempat mau ngedeketin apa segala macam di sana juga, tapi aku nggak pengen cuman dating sekedar just for the sake of dating atau just for the sake of having someone beside me gitu, tapi emang aku masih benar-benar apa yang sekarang aku risk itu banyak gitu, artinya aku have everything to lose gitu, bukan artinya aku kayak kalau misalnya gue ngancurin atau gue main-main artinya nanti gue nggak ada resikonya, ini banyak banget resikonya, jadi makanya kenapa butuh kedewasaan diri untuk memilih baik dari memilih karir, memilih decisionnya itu sampai mencakup memilih pasangan gitu, memilih pasangan yang gimana, apakah dia mentalnya cukup kuat ataukah dia orang yang sudah cukup dewasa untuk bisa accept me, itu bukan hanya di personal life tapi juga secara keseluruhan aku, artinya satu package-nya aku. Nah itu butuh waktu kan, gitu, butuh waktu untuk menilai orang. Jadi sekarang sih aku lagi fokus dulu. Baru-baru ini ia mendapat kesempatan studi banding di Vienna, Austria. Yang menarik, Anang membawa serta sang istri Ashanti ke salah satu kota paling eksotik di Eropa itu. Lalu bagaimana dengan Arsy? Bagi beberapa hari yang kemarin juga anak-anak alhamdulillah saling menyatu di rumah. Kakak Jiel sama-sama kayak mereka tidur bareng, terus mereka juga ngurusin adiknya, bantuin juga. Alhamdulillah kan ada suster juga, gitu, ada keluarga juga saling gantian ngeliatin lah, jadi nggak terlalu kesusahan ya. Cuma namanya anak-anak kan biasanya kita setiap hari ketemu, terus tiba-tiba nggak ketemu berhari-hari kan pasti kangen sama semuanya. Video call terus setiap hari, karena tapi kan kadang signalnya kurang bagus, kadang bisa lihat jelas, kadang ngobrol sama kakak yang lebih lama gitu, karena kan di sana dia lagi sibuk ngurusin mosnya. Mas Anang memang ada kerjaan di sana gitu, mereka lagi ngelakuin ya banyak beberapa hal lah gitu ya, memang aku juga jadi banyak tahu gitu bahwa aku sempat kemarin gitu yang kepikir gitu apa yang bisa kita rasa nasionalisnya jadi keluar gitu dengan begitu. Kenapa? Karena yang aku lihat bagaimana negara lain gitu ya, apalagi negara-negara di Eropa kok bisa rakyat-rakyatnya, apalagi di Vienna tuh salah satu kota yang kita masuk ke tempat sampah kayak Bantar Gebangnya itu wangi banget. Bisa bayangin nggak? Itu pusatnya sampah dan itu jadi tempat rekreasinya orang turis, jadi tempat wisata sampahnya mereka karena bisa diolah dengan baik. Nah, orang laki-laki pergi lama ke luar negeri untuk bawa sama istrinya nggak apa-apa deh, yang penting kan ya sendiri lah ya, karena pas sana kan memang perginya sesuai dengan mereka kerjaannya gitu. Jadi ya aku mau pergi ya aku harus sendiri gitu, cuma ya numpang kamar paling kan gak mungkin kamarnya sendiri gitu. Cuma yang aku lihat rasanya lebih tepatnya bagus banget kalau memang apa yang mereka lakukan setelah studi banding negara-negara lain mudah-mudahan memang bisa diterapkan di negara kita. Saat Ashanti dan Anang menikmati momen indah di negara yang melegenda dalam hal musik, Aurel di Jakarta mengaku benar-benar pusing mengurus adiknya Arsy yang menurutnya hiperaktif. Nyuapin dia makan sih, nyuapin. Terus paling bantuin suster kalau lagi dia mandi atau ngapa-ngapain. Kan kemarin kan Bunda kan pergi ke Austria lama, jadi kan aku yang nemenin Arsy gitu. Sulit karena dia anaknya nggak bisa diem sama sekali, benar-benar apa ya,
hyper banget yang benar-benar kok Arsy langsung loncat gitu. Jadi ya gitu deh, kalau digendong suka ngebrontak gitu kayak gitu, nggak mau, dia maunya duduk sendiri, udah kayak dewasa aja padahal mah dia masih ada. Terus dia nggak cengeng. Kalau misalnya kan anak kecil deh kalau kepentok kepalanya nangis, kalau dia nggak, dia diem aja. Parah deh, dia kayak cowok. Beruntung Aurel sudah piawai mengasuh Arsy. Seperti apa Aurel menangani adik cantiknya itu saat ayah dan bundanya tidak berada di rumah? Kalau kita main HP, dia suka ngeliatin gitu. Dia diam, kalau kita main HP dia diam ngeliatin aja. Kepo banget gitu kalau main HP. Misalnya aku main HP di sini, dia duduk di sini. Dia sampai gini-gini pengen lihat gitu. Jadi dia kalau dikasih handphone sih anteng sih. Namanya adik sendiri mah nggak apa-apa kali. Biarin aja, nggak apa-apa sih. Karena emang menurut aku dia tuh walaupun misalnya bukan adikku, menurut aku dia tuh bayi paling lucu. Karena apa ya, dia tuh nice sama orang tuh. Kalau ada orang baru dia senyum, terus Arsy dia senyum ketawa, jadi orang seneng sama dia. Karena dia nggak yang, kan ada anak yang nangis dipanggil ini nangis, dia nggak sama sekali. Jadi aku suka seneng banget. Jadi biarin orang kalau ngefans sama dia ya emang benar, karena emang dia anaknya nice, jadi oke lah. Azriel punya pacar